Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak lupa dan tak bosan kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang demikian besar, demikian luas kita rasakan, kita nikmati, sehingga malam ini kita bisa kembali berkumpul, bisa bersama-sama meneruskan apa yang perlu kita ketahui dari perjalanan hidup Nabi kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita bisa dan lebih mampu meneladaninya setelah mengenalnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Semoga kita masuk surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, meneruskan faedah dari perang Uhud. Kita lanjutkan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan keutamaan di antara manusia itu pada perkara yang diusahakan, bukan perkara yang terpaksa, seperti nasab. Ini tidak bisa memilih. Ya, Allah Subhanahu wa taala tetapkan nasab kita dari orang tua kita, mbah kita, ya seperti itu. Termasuk juga mungkin tempat lahir kita, bangsa kita, suku kita. Ini suatu yang terpaksa, gitu. Yang gelem gak gelem ya diterima itu. Dan itu tidak ukuran, ya, tidak menjadikan sebuah ukuran akan keutamaan seseorang. Tapi yang menjadi ukuran keutamaan seseorang adalah apa yang dia usahakan. Ya, apa yang dia usahakan sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki yaitu Adam alaihissalam, dari satu bapak yaitu Adam alaihissalam, wa unsa, dan satu wanita, satu ibu yaitu Hawa alaihissalam. Jadi sesungguhnya kami yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia, menjadikan kalian semua manusia ini dari satu laki-laki dan satu perempuan. Yang kemudian dari satu laki-laki dan perempuan itu kemudian beranak pinak, berkembang. Maka janganlah kalian saling merasa lebih utama daripada yang lainnya karena keturunan ini, karena bangsa, karena suku. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu lita'arafu, untuk saling mengenal. Bukan untuk dijadikan kebanggaan, bukan menunjukkan akan kemuliaan dan sebagainya. Kami bangsa Arya misalnya. Tidak, tetapi Allah lita'arafu, untuk supaya saling mengenal. Yang akan menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
yang menjadikan modelnya begini dan begini, dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari satu laki-laki dan perempuan, dari Nabi Adam dan Hawa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling takwa. Takwa ini diusahakan. Ya, berusaha untuk meningkatkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkannya. Diusahakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarangnya. Diusahakan untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini tidak bisa diwarisi. Ya, tidak bisa diwarisi. Harus saya sendiri. Dan Nabi pun tidak mewariskan akan hal itu. Ya, para nabi-nabi tidak mewariskan ketakwaan, tidak mewariskan keimanan. Mewariskan ilmunya. Ya, mewariskan ilmunya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Sungguhnya ulama, orang yang alim, orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a la yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan harta kekayaan, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Walakin warasal ilm. Akan tetapi yang diwariskan adalah ilmu. Dan demikian pula dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan la nurasu ma taraknahu shadaqah. Ya, kami tidak mewariskan harta kekayaan. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah untuk umat Islam ini. Nabi tidak mewariskan, meninggalkan harta kekayaan untuk keluarganya. Yang diwariskan adalah ilmu. Ya, sedekah untuk kaum muslimin. Maka siapa saja yang mengambil ilmu, dia akan mendapatkan kebaikan yang baik. Dia akan menjadi orang yang bertakwa. Tidak mungkin seorang itu bisa sempurna tidak bertakwa kalau tidak punya ilmunya. Jadi pada ayat yang kita baca tadi, Allah menyuruh, wahai orang-orang, wahai manusia, sungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang dari seorang laki-laki dan perempuan itu kemudian beranak pinak, berkembang. Dan kami jadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya kok untuk saling mengenal. Bukan untuk saling membanggakan dan merasa paling baik, paling utama dan sebagainya. Sama. Yang membedakan di antara manusia dari bangsa dan suku-suku itu adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, yang paling bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan keutamaan seseorang itu dengan apa yang diusahakannya. Bukan dengan apa yang ada pada dirinya, yang dia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali terpaksa dia harus terima itu. Seperti suku dan bangsa itu. Maka tidak layak untuk dijadikan kebanggaan. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam perangan Uhud ini ada sebuah pelajaran. Di dalam perang Uhud di dalamnya ada sebuah pelajaran. Dan di antaranya adalah pengetahuan tentang akibat dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita ingat dalam peristiwa itu, karena dosa dan maksiat ya dari pasukan pemanah yang dia mengabaikan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebuah kemaksiatan, agar mereka tetap berada di posnya apapun yang terjadi, baik menang ataupun kalah. Tapi sebagian besar mereka kemudian mengabaikan itu, berbuat maksiat, durhaka kepada Rasulullah, turun, sehingga mengakibatkan kekalahan pada perang Uhud ini. Ini adalah akibat dari dosa. Yang pertama adalah perpecahan, perselisihan di antara kita. Itu juga akibat dari kekalahan kaum muslimin. Dan yang kedua adalah kedurhakaan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sinyalir dalam ayat Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran, walaqad sadaqakumullahu alladzi walaqad sadaqakumullahu wa'dahu ittahussunahum biidnihi hatta idza fasiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad sadaqakumullahu wa'da walaqad sadaqakumullahu wa'da. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi janjinya kepada kalian, ittahussunahum biidnihi, ketika kalian membunuh mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan itu. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin kita mampu membunuhnya atau mengalahkan. Hatta idza fasiltum, sampai saat kalian lemah, wa tanaza'tum fil amri, dan kalian berselisih dalam satu perkara. Kalian saling berselisih dalam satu perkara. Wa asaitum, dan kalian berbuat durhaka kepada Rasulullah SAW. Mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, sesudah apa yang kami perlihatkan kepada kalian, apa yang kalian cintai dari harta benda, rampasan berupa rampasan perang itu. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Sebagian dari kalian menginginkan dunia dan sebagian dari kalian menginginkan akhirat. Jadi ketika melihat ya sebagai bentuk ujian pasukan musuh lari dan meninggalkan harta rampasan perang, kemudian harta rampasan perang itu diambil oleh kaum muslimin yang di bawah bukit, yang mereka berperang langsung menghadapi musuh, yang di atas ini tergiur gitu. Pasukan panah yang disuruh menjaga bukit itu tergiur. Makanya Allah katakan sebagian kalian menginginkan dunia dan sebagian menginginkan akhirat. Termasuk pemimpinnya tetap bertahan karena dan memperingatkan akan pesan Rasulullah SAW. Tapi sebagian besar mereka turun. Berbuat durhaka kepada Rasulullah SAW, termasuk juga menyalahi pemimpin mereka. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala palingkan kalian dari mereka, liyabtaliyakum, untuk menguji kalian dengan ghanimah itu. Walaqad afa ankum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kalian. Inilah adalah dampak dari perbuatan maksiat. Di mana perbuatan maksiat itu menjadi sebab malapetaka bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang banyak. Ketika suatu kampung itu melakukan kemaksiatan, ya sebagian penduduknya melakukan kemaksiatan, maka Allah akan turunkan azab, dan yang kena itu bukan hanya orang yang bermaksiat,
tapi juga orang-orang yang ada di sana, dan perhitungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika melihat kemaksiatan dan kemungkaran itu, kewajiban kita itu untuk mencegahnya. Kenapa? Karena kerusakan yang akan ditimbulkan bukan hanya pada diri pelaku, tetapi juga pada semua lapisan masyarakat. Jadi Nabi SAW mengibaratkan nahi mungkar itu seperti orang yang ada di atas perahu bersama-sama. Jadi hidup di masyarakat, ada kemungkaran itu seperti orang yang bersama-sama di atas perahu. Yang di atas ini mengambil air turun. Kalau mengambil air turun ke bawah. Lama-lama capek dia katakan, wah nah kalau begini ya capek terus-terusan. Akhirnya dibolongi saja perahunya. Bolongi. Nah kalau seandainya nggak ada yang mau mencegah orang yang bolongi perahu ini, maka yang tenggelam adalah semuanya, bukan hanya dia. Itulah gambaran amar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat itu. Kalau semua orang yang ngerti, orang yang paham itu diam dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, apalagi dia kuasa, dia mampu, maka yang terjadi adalah kerusakan semuanya. Ya, adab itu akan tertimpa dan dirasakan oleh semuanya. Seperti perahu yang tenggelam yang akan menenggelamkan semua awak perahu itu atau yang menumpang di perahu itu. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadi, maka rubahlah dengan tangannya. Artinya dengan kekuasaan yang dimiliki. Kalau dia nggak punya kekuasaan, ya bunuh diri. Ya bisa ikut nekat gitu. Kalau dia tidak mampu merubahnya, maka kalau dipaksakan, ya sesuatu yang dipaksakan pasti tidak baik. Jadi agama itu bukan modal nekat saja gitu, tapi juga ada perhitungannya. Oleh karena itulah Ibnu Taimiyah itu punya buku catatan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang beramar ma'ruf nahi mungkar itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada juga hukumnya yang terlarang. Jika kita mencegah kemungkaran yang kita tidak mampu, kemungkinan besar kemungkaran itu tambah besar, maka tidak boleh kita lakukan. Ya tidak boleh kita lakukan. Satu contoh, Ibnu Taimiyah itu pernah bersama-sama dengan muridnya. Yang waktu itu sedang dikuasai oleh pasukan Tartar. Menguasai wilayah kaum muslimin. Nah, pasukan Tartar ini mendapatkan kemenangan itu berpesta pora dengan mendem-mendem gitu kan. Ya, minum-minuman arak gitu. Melihat itu, kata muridnya, "Wahai Syekh, kenapa gak dicegah itu melakukan kemungkaran?" Maka Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada muridnya, kalau seandainya kita cegah, maka kita bisa dibunuh. Dan mungkin bukan hanya Ibnu Taimiyah dan orang yang ada di situ, mungkin semua kiai-kiai bisa dibunuh. Karena mengganggu kesenangan mereka. Ya, karena tidak kuat, posisinya tidak kuat. Jadi hitung-hitungannya kalau dicegah, itu tambah parah, tambah besar, tambah disengojo, tambah menimbulkan madarat yang lebih besar, maka tidak boleh dicegah. Bukan tidak boleh dicegah, mencegahnya bukan dengan cara itu. Jadi semua pun ada fikihnya. Nah, Nabi SAW mengatakan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka robahlah, cegahlah dengan tangannya. Artinya dengan kemampuan yang dia miliki, dengan kuasa. Kalau dia pejabat, dia punya kuasa. Ya. Atau seorang kepala rumah tangga, dia punya kuasa di rumahnya menjaga kemungkaran istrinya, ya, kemungkaran anaknya, dia mampu. Ya boleh diam. Ya harus berusaha karena dia punya kemampuan. Atau RT di lingkungannya.
Ini udah tertolak ini misalnya gitu. Ya. Oh, ini kono ora mung desa kene gitu. Bisa dia ngobrol gitu. Ya, bisa mengerahkan hansipnya, bisa mengerahkan Karang Taruna kan begitu. Punya kekuatan. Atau warganya gitu. Ki ngrusoi kampung gini iki wong Jowo gitu kan. Guru terhadap muridnya dia punya kuasa di lingkungan itu. Direktur perusahaan, ya, pemegang saham punya kuasa. Jika ada kemungkaran sudah. Jadi robalah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan perbuatannya. Ya, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kemungkaran di masyarakat jahiliyah, di mana bulan Syawal itu diyakini sebagai bulan keramat, yang mereka karena menganggap ini bulan sial, mereka tidak berani mengadakan hajatan pernikahan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lawan, cegah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingkari dengan menikahi Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal. Nah, kalau kita bulan sesudahnya, bulan Selo, atau Dzul Qodah, gitu. Sekarang ini, gitu. Ini sekarang bulan Dzul Qodah ini. Makanya kalau mau nikah toh, nggak berani nikah. Tapi bulan Muharram itu juga gitu, bulan Suro itu juga nggak berani orang punya keyakinan seperti itu gitu. Tapi karena ini kan buatan manusia, ya ini kan karangan menungso gitu, akal-akalnya menungso. Ini bulan keramat, ini bulan ini kalau ini kapan ini bakal ini kan, itu kan muncul dari manusia, bukan dari yang Maha Pencipta, gitu. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiap daerah ya beda-beda. Kalau orang Arab jahiliyah dulu bulan Syawal. Kalau kita banyak Syawal malah banyak nikah. Kita bulan Selo. Gitu. Ya kan? Siji-siji. Nah, itu kadang-kadang dia kali, sing tanggal-tanggal awal sing gak oleh iku, sing akhir-akhir oleh. Ya karep-karep dhewe gitu. Ya kan gitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha itu di bulan Syawal, sebagaimana Aisyah menceritakan. Bahwasanya dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syawal. Yang orang-orang Arab jahiliyah, musyrikin jahiliyah itu meyakini bulan Syawal itu bulan yang tidak baik untuk menikah, bulan sial, bulan keramat. Nabi mengumpuli Aisyah juga di bulan Syawal. Dan Nabi juga mengatakan kepada umat, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Keyakinan jahiliyah seperti tadi, keyakinan bahwasanya orang akan mengalami kesialan, mengalami bahaya, kesengsaraan, kerugian dan sebagainya, karena sesuatu yang dia lihat, sesuatu yang dia dengar, atau sesuatu yang dia alami. Itu adalah syirik. Jadi menyandarkan kesialan karena sesuatu yang dia lihat, dia dengar, ya dia ketahui, itu adalah syirik. Sampai diulang 3 kali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Jika kamu lihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Fa illam yastati fa bilisani. Jika tidak bisa, kalau tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan, fa bilisani, dengan lisannya. Sampaikan, nasihati, ingatkan. Mungkin dia orang yang melakukan kemungkaran itu lupa kalau itu mungkar. Nasihati, ya mungkin dia nggak tahu, kasih tahu kalau itu mungkar supaya tidak melakukannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Jika tidak mampu dengan lisannya, tutur-tutur gak mampu, fa biqalbi. Maka dengan hatinya, wadzalika adaful iman, dan itu adalah selama-lama iman. Ya, selama-lama iman. Jadi ketika tidak mampu dengan perbuatan, dengan lisan, tetap diperintahkan untuk merubah, walaupun tanpa ada gerakan, tanpa ada suara. Perubahan senyap, tetap dirubah dengan kesunyian, dengan hati. Siapa yang tahu hati? Ya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian orang itu.
Jadi tetap disuruh untuk merubah. Hatinya mengingkari itu perbuatan mungkar. Jangan merasa senang. Ada lihat kemungkaran, ya, kemaksiatan, aurat terbuka dan sebagainya. Ya gak nonton tapi hati ini senang. Gitu kan. Kemungkaran tapi hati ini senang. Gak merubah, tetap dirubah hatinya. Ya, hatinya harus membenci itu perbuatan mungkar, ya. Berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun atas kelemahannya. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah orang yang berbuat kemungkaran itu. Ya, karena kampungnya aman gitu. Dikasih hidayah, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah gitu. Bapak, Ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tahapan-tahapan mencegah kemungkaran. Karena apa? Jika tidak dirubah, kemaksiatan itu berdampak, itu ada akibatnya. Seperti juga kemaksiatan yang terjadi pada perang Uhud berdampak pada kekalahan. Dan itu dirasakan oleh semuanya. Dan bukan itu saja, tapi juga perselisihan. Itu menjadikan kita lemah. Itu juga menjadikan kaum muslimin kalah dampaknya perselisihan itu. Jadi menyelisihi Nabi, menyelisihi pemimpinnya. Karena akhirnya. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya kemungkaran itu adalah sesuatu yang berakibat, bisa mengakibatkan sesuatu yang kerusakan, maka sudah seharusnya kita ingat dengan hadis Nabi tadi. Jika melihat kemungkaran, kita berusaha untuk merubahnya, mencegahnya. Ya, dengan tangan kita, jika tidak bisa dengan lisan kita, tidak dengan hati kita. Ya, tetap. Kalau sendirian nggak punya kemampuan, ya ngajak yang lainnya, kan begitu kan. Atau melalui tahapan-tahapan yang kuasa gitu, yang punya kuasa. Maka di sini juga ada faedah yang penting, akan adanya dampak negatif dari pertikaian tadi dan juga dampak negatif dari kemaksiatan. Pelajaran yang lain juga adalah merupakan faedah penting dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang kita baca tadi terkait dengan para sahabat dari pasukan pemanah ini yang mereka bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Allah katakan walaqad afa ankum, dan sungguh Allah telah memaafkan kalian. Maka sesungguhnya kita sekalian ini, orang-orang yang membaca sejarah ini, ketika membaca seperti itu, pasti kita akan mencela sahabat pemanah ini. Ya kan? Wah, ini gara-gara sahabat ini sampai Rasulullah SAW terluka. Orang yang sangat kita sayang, kita cintai sampai terluka. Kita sedih dengan apa yang dialami Rasulullah SAW. Ketika kita membaca seperti ini, maka kita akan menyalahkan sahabat ini. Kita akan nggak respect, nggak hormat. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad afa ankum, dan sungguh Allah telah memaafkan dari kalian. Sudah selesai. Biarlah sejarah itu tercatat sebagai sejarah. Cukup bagi kita mengambil pelajaran saja. Tanpa kita melecehkan sahabat. Kita harus tetap memuliakan sahabat, menghormati sahabat. Ya. Karena bagaimanapun sebaik-baik dari kita ini kalah jauh dengan sahabat Nabi SAW. Ketika Salman Al-Farisi bertengkar dengan sahabat yang lainnya. Ketika Bilal dikatakan sebagai budak habsi oleh sahabat yang lainnya. Ketika Ibnu Mas'ud yang dicela karena kecilnya wentisnya. Gitu. Rasulullah SAW katakan la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Ya, janganlah kalian mencela sahabatku. Kata Nabi Muhammad, kalau seandainya kamu berinfak dengan gunung Uhud,
berupa emas gunung Uhud. Ya, infak dengan emas sebesar gunung Uhud itu tidak bisa menyamai kebaikan mereka, menyamai amal mereka. Meskipun separuhnya, tidak sampai separuhnya amal kita ini. Itu dikatakan kepada sahabat yang lainnya. Yang mereka juga sahabat. Jadi sahabat itu juga bertingkat-tingkat. Sahabat yang mula-mula masuk Islam tentu punya kelebihan, punya keutamaan dibandingkan yang baru-baru masuk Islam. Bilal termasuk sahabat yang mula-mula masuk Islam. Salman Al-Farisi masuk Islam ketika di Madinah. Gitu. Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang utama awal masuk Islam. Jadi dikatakan kepada Salman, kalau seandainya kamu berinfak emas sebesar gunung Uhud itu tidak bisa menyamainya. Loh itu sama-sama sahabat. Apalagi kita. Dikatakan oleh Nabi separuhnya saja nggak bisa kamu. Apalagi dengan kita. Maka tidak layak ketika kita membaca kesalahan mereka ini kemudian jatuh sikap kita menghormati mereka, memuliakan mereka. Menghormati mereka, memuliakan mereka. Jangan sampai. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup walaqad afa ankum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Selesai. Biarlah cerita tetap menjadi cerita. Bagi kita hanya mengambil pelajaran bahwasanya kemaksiatan, bahwasanya pertengkaran itu adalah sebab, ya, sebab yang bisa menjadikan kaum muslimin mendapatkan kekalahan, mendapatkan kerugian, mendapatkan petaka, kemaksiatan, mendatangkan sebab azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalikan kepada ayat tadi, selesai. Sama ketika kita membaca sejarah tentang peperangan antara Muawiyah ya, dengan Ali bin Abi Thalib. Seringkali kemudian kita mencela Muawiyah. Gitu. Padahal Muawiyah ini sahabat. Termasuk sekretarisnya Nabi SAW, pencatat wahyu. Dia juga meriwayatkan hadis. Sahabat itu bukan malaikat gitu. Sahabat itu bukan malaikat, manusia seperti kita manusia ini. Makanul khotomanian, tempatnya salah dan lupa. Istiadatnya bisa salah, bisa benar. Nah, ketika menjadi seperti itu, ya jangan kemudian kita terbawa nafsu gitu untuk mencelah mereka, mendiskreditkan mereka, gitu, menjelek-jelekan mereka. Seperti orang-orang Syiah. Kalau sahabat itu sudah dikafirkan semuanya, lalu dari mana kita mengambil agama ini? Ya, kalau sahabat itu telah dianggap kafir semua, termasuk istri-istrinya Nabi, kafir. Dari mana kita mengambil agama ini? Yang tidak dikafirkan hanya beberapa orang. Agama ini agamanya Allah Subhanahu wa taala, agama yang besar. Tidak cukup diriwayatkan dengan 1, 2, 3 orang. Dan bagaimana kita mengerti agama sosok Nabi SAW yang dilakukan Nabi dalam rumah tangganya? Dari mana kita mengambil keteladanan Nabi sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah? Kalau istrinya sudah kita kafirkan, berarti Nabi ini gagal dalam mendidik istri. Ini juga mencela Nabi akhirnya. Mencela Allah juga. Masuk nabinya kok dikasih bojo kafir. Allah kan maha ngerti. Ya gitu. Pada akhirnya orang ini akan kafir atau tidak. Mau. Mencela Allah. Memang itulah agama Syiah itu diciptakan oleh orang Yahudi untuk merusak Islam. Ya, suatu kaidahnya kan untuk mematahkan besi nggak mungkin dengan kayu. Ya pasti dengan besi.
untuk merusak Islam ya dengan Islam. Ya. Enggak, kalau seandainya yang dicela itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua kaum muslimin tersadar. Semua kaum muslimin tahu enggak benar ini. Tapi kalau yang dicela itu sahabat, nah orang enggak berpikir sampai sejauh itu. Sahabat namanya juga manusia kan, bisa salah kan gitu. Yang dikafirkan sahabat ya sudah. Lalu dampaknya apa? Kita enggak bisa mendapatkan sumber agama ini yang paling otentik karena sahabatnya sudah kafir. Mana kafir bisa diterima? Ya itulah caranya orang merusak agama. Ya, kita kembali lagi. Pelajaran yang lainnya bisa kita dapat dari perang Uhud ini. Keutamaan orang yang mati syahid dalam perang Uhud ini. Ya, syuhada Uhud. Terdapat beberapa riwayat tentang keutamaan mereka. Di antaranya adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Rasulullah SAW mengumpulkan 2 orang yang mati syahid dalam satu kain. Rasulullah SAW mengumpulkan di antara 2 orang yang terbunuh dalam perang Uhud ini dalam satu kain. Kemudian beliau mengatakan, siapakah di antara mereka ini yang paling banyak Al-Qur'annya? Maksudnya hafalan Qur'annya. Kemudian dikabarkan, disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwasanya orang ini yang paling banyak dan sebagainya. Nah, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an ini kemudian dimasukkan ke dalam yang lebih dulu. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, fa'idha usyira lahu ila ahadin qaddamahu fil lahdi. Tatkala dikatakan kepada Rasulullah SAW, disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian didahulukan orang yang banyak hafalan Quran kemudian didahulukan dimasukkan ke dalam lahat. Wa qala, dan beliau SAW bersabda, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Aku menjadi saksi atas mereka ini pada hari kiamat. Dan memerintahkan agar menguburkan mereka dengan darah yang masih menetes dan tidak disolatkan mereka dan tidak pula dimandikan mereka sebagai bentuk kemuliaan orang yang mati syahid dalam medan perang, orang syuhada. Jadi tidak perlu disolatkan, ya, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dimandikan, ya, tidak perlu dimandikan, karena mereka ini akan dibangkitkan kelak di hari kiamat dalam kondisi mereka yang darahnya itu menjadi harum seperti minyak wangi. Selain itu juga pensikapan seperti ini adalah bentuk kemuliaan untuk mereka. Kalau kita masih butuh disolatkan, masih butuh didoakan, betul-betul dirawat, ya kan? Tapi kalau mereka sudah, karena jaminan dari surga, orang yang mati syahid dia masuk surga. Balasannya adalah surga. Bahkan dia bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Makanya janda-janda syuhada itu terkadang memilih untuk menjanda karena dia ingin mendapatkan syafaat dari suaminya. Kalau dia menikah berarti kan dia tergantung dengan suaminya yang baru. Dia bukan orang dekatnya yang mati syahid. Karena di situ. Jadi orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada keluarganya. Jadi tidak ada balasan lain kecuali surga. Kecuali dia punya hutang. Nah ini, masalah hutang berat ini. Orang semestinya masuk surga, gelundeng gitu, mlebu surga, tapi karena hutang dia tertahan. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tertahan karena hutangnya sampai dilunasi. Maka persoalan di antara kita itu harus selesai. Ya harus selesai. Hutang harus diselesaikan. Sehingga Rasulullah SAW pernah tidak mau mensolati seseorang sahabat karena dia punya hutang.
2 dinar atau 2 dirham. Menyuruh sahabat lain untuk menyolatinya, tapi beliau tidak mau mensolati. Karena sahabat ini punya hutang. Agar orang tidak bermain-main dengan masalah hutang. Tidak menganggap remeh yang enteng masalah hutang. Karena ini adalah hak adami. Yang kelak akan dibawa sampai ke akhirat. Urusannya ruwet. Kalau urusan dengan Allah Subhanahu wa taala lebih gampang, diampuni Allah, selesai. Kalau urusan dengan manusia, ya tunggu selesai dulu. Ya, hutang ini bukan perkara ini yang Rasulullah SAW ingin tidak mensolati. Sampai kemudian salah satu dari keluarganya mengatakan, wahai Rasulullah, silakan jenengan tolong solati saudara saya. Hutangnya jadi tanggungan saya. Ya bukan hutang dia, saya yang jadi tanggungannya, yang menanggung hutangnya. Itu yang akan saya selesaikan. Loh itu saja, setiap kali ketemu orang ini Rasulullah SAW masih tanya, wis Pak bayar atau durung hutangi dulurmu? Gitu. Sampai seperti itu. Makanya sebenarnya yang terbaik itu, ya, ketika jenazah itu meninggal dunia itu utang-utangnya dibayarkan dulu dari harta peninggalannya sebelum harta itu dibagi ahli waris. Itu nyaur utangnya sih. Ya, selesaikan dulu urusannya. Udah ini nanti tanggungannya saya, kita segerakan urusan jenazahnya biar enggak lama-lama. Ya, setelah itu ya selesai. Sesegera mungkin dilunasi agar nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini. Ya, jiwa seorang mukmin tergantung karena utang ini segera beres. Dia mau masuk surga enggak bisa masuk surga karena dia punya utang, tertahan karena utangnya. Nah, kalau kita punya hutang, ya yang ngomong sama punya hutang yang menghutangi kalau belum bisa bayar. Minta tempo lah gitu. Ya, atau kalau sudah mau mati ya minta diikhlaskan aja. Gitu. Ya daripada nanggung utang. Ya kita juga begitu ketika ada yang sambat gitu, kita punya gitu, kita kira kota abot nyawure ini sate kayak iwae sakno duluri. Ya nek awak dhewe duwe akeh gitu. Aduh kok sakno iki. Ya kok ada duit iki koyo-koyo ya ora iso nyaur iki. Ya wis kena kau gak usah utang. Nah, itu lebih baik saudara. Daripada nanti menyengsarakan saudara kita. Ketemu yoisin dan sebagainya. Kemudian ada riwayat yang lain juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, tatkala ayahku terbunuh dalam peperangan Uhud, aku menangis dan aku membuka penutup wajahnya. Lalu sahabat-sahabat Nabi melarangku, mencegahku, dan Nabi SAW beliau tidak mencegahku. Nabi SAW bersabda, la tabkihi, ma zalatil malaikatu tudillatun. Ma zalatil malaikatu tudillahu bi ajnihatiha hatta rufi'ah. Kata Nabi SAW, janganlah kamu menangis. Ya, janganlah kamu menangisinya. Ini malaikat masih menaunginya. Sebenarnya malaikat menaunginya dengan sayapnya sampai dia diangkat. Artinya ini sebagai bentuk kemuliaan orang yang mati syahid, mendapatkan penghormatan dari malaikat dengan merendahkan sayapnya, menaungi orang, memberikan naungan kepada orang yang mati syahid ini. Sampai dia diangkat ke tempat yang layak bagi dia. Dan di sini juga kita mendapatkan bahwasanya kita menangis ketika orang yang kita cintai meninggal dunia, walaupun itu telah kita ketahui bahwasanya meninggal dunia dalam keadaan mati syahid adalah meninggal dunia yang sangat baik. Insya Allah semua kita mencita-citakan mati syahid. Ya. Allahumma rzuqna husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Jadi antaranya mati husnul khotimah adalah mati syahid. Ya, keutamaannya
Seperti tadi, kita yang ditinggal mati pun tidak mengapa kita menangis, wajar, tangisan yang wajar. Ya, mau kehilangan duit satu saya nangis kok apa mereka kehilangan wong tua kan gitu ibaratnya kan gitu. Manusiawi kalau kita menangis. Nabi pun menangis ketika anaknya meninggal dunia. Wajar sebagai manusia, punya hati, punya rasa, punya cinta. Jadi air mata bercucuran. Oh, jangan sampai kena mayit tengku disiksa gitu kondi ya ora ono ngono kuwi. Ya ono kadang-kadang oh iya gak apa nangis tangis-tangis ngono ben lega gitu. Wong kelangan dom ae nangis apa meneh kelangan wong tua misalnya. Tapi aja sampai netes nggone wong tuamu lho ndak. Iku nih, ndak wong tuamu disiksa. Ngono ku lho kondi, ngono ku lho. Jadi sebagai manusia wajar. Nabi pun menangis karena sedih. Jadi tinggal orang yang dicintainya. Tapi tidak menyalahi takdir, mengingkari takdir, gak terima dengan takdir. Ya. Nangisan yang manusiawi, tabiat, tabi. Ya, bukan meratapi, gitu ya, bukan meratapi. Yang dilarang itu meratapi. Kalau sekedar menangis tidak mengapa. Nah, sahabat ini melarang Jabir bin Abdullah bukan melarang dia menangis, tapi melarang membuka wajah bapaknya itu. Misalnya ngono wae rasa dibuka lah kira-kira begitu. Nabi enggak melarang. Nabi tidak melarang. Hanya Nabi mengatakan ya mungkin juga ini bagian dari hiburan gitu ya. Enggak usah menangis, enggak usah potangisi gitu. Bapakmu lo mendapatkan kemuliaan gitu. Iki lho ijek dinaungi karo malaikat dengan sayap-sayap gitu. Apa mau mati api kan gitu. Seakan-akan Nabi mengatakan seperti itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, enggak dalu-dalu. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan. Ya. Perang Bani Mustalik, ya, perang Bani Mustalik. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.